أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adab bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala ada 14. Jadi ada 14 perkara muamalah kita terhadap Allah. Jadi ketika kita hidup di dunia, kita dituntut di dalam dua muamalah yang disebutkan di dalam Al-Quran, hablun minallah dan hablun minan nas. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, duribat alaihim dhillah aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Akan ditimpakan kepada kalian suatu kehinaan dimanapun kalian berada. Seseorang akan diliputi kehinaan kata Allah dimanapun ia berada, illa bihablin minallah, kecuali ia menyambung hubungan dengan Allah, wa hablin minan nas, dan ia menyambung hubungan dengan manusia. Dan ini sesuai dengan ta'rif definisi saleh. Yang disebut dengan orang saleh itu kata ulama, man adda haqqallah wa haqqa ibadih. Orang yang saleh itu adalah orang yang menunaikan hak Allah. Orang yang beradab ketika ia bergaul dengan Allah. Dan pun juga orang yang menunaikan akan hak hamba-hamba Allah atau beradab di dalam bergaul dengan hamba-hamba Allah, maka barulah ia disebut dengan orang saleh. Kalau hanya sekedar ia membangun hubungan dengan Allah tapi tidak membangun hubungan dengan hamba-hamba Allah, maka belum lagi disebut sebagai saleh. Atau sebaliknya, ia hanya sekedar membangun hubungan dengan manusia tapi tidak membangun hubungan dengan Allah, maka pun juga belum disebut sebagai orang saleh. Jadi orang saleh itu ketika ia menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Man adda haqqallah wa haqqa ibadih. Maka di sini diajarkan oleh musannif bagaimana kita beradab ketika kita bergaul dengan Allah. Maka di sini beliau memberikan ada 14 adab di dalam bergaul kepada Allah. Yang pertama, menundukkan kepala dan merendahkan pandangan. Jadi dianjurkan ketika kita beribadah kepada Allah, terutama di dalam salat. Karena tidak ada ibadah yang lebih afdal melebihi daripada salat. Maka disunnahkan ketika kita salat terutama ataupun ibadah-ibadah yang lain seperti berzikir atau seperti bertafakur kepada Allah, apa yang disunnahkan menundukkan kepala kita dan merendahkan pandangan kita dalam rangka ta'ziman lillah wa tawadhu'an lillah. Jadi menundukkan kepala itu tujuannya karena mengagungkan Allah dan menundukkan hati di hadapan Allah. Maka sunnah kita waktu sembahyang
tunduk kepala, bukan bahu. Amun bahu kada sah sembahyangnya. Menundukkan bahu dah. Karena salah satu syarat, salah satu rukun di dalam salat adalah berdiri betul. Artinya tegak lurus. Yang sunnah ditundukkan itu kepala. Nah, ditundukkan. Bahkan kata Imam Al-Ghazali pun juga sunnah menundukkan ujung-ujung jari tangannya ketika takbiratul ihram. Seperti ini. Kada yang ujur itulah ke atas, kada. Tawadu'an lillah. Jadi kepalanya tunduk, jari-jari tangannya pun juga tunduk. Allahu Akbar. Gitu. Nah, kada no ujur tuh kada. Ini ujar Imam Ghazali. Dan ini memang adab kita di hadapan Allah. Tapi bukan hanya sekedar kepala yang ditundukkan, tapi yang lebih utama kita tundukkan hati kita di hadapan Allah dan merasakan betul sifat kehambaan di dalam diri kita yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Illa bima'unatillah, kecuali atas pertolongan Allah. Jadi dalam kitab Taqribul Wusul adalah waktu kita dalam muamalah lawan Allah itu hati kita husnul dhan wa syuhudul fadli wal ihsan. Husnul dhan wa syuhudul fadli wal ihsan yujibul mahabbata wa ridwan. Baik sangka lawan Tuhan dan memandang senantiasa anugerah dan kebaikan Allah, itu akan mewajibkan ia mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Fahusnul dhan wa syuhudul fadli wal ihsan yujibul mahabbata wa ridwan. Ya Rasulullah. Jadi adab kita nih lawan Tuhan nih, selalu berbaik sangka lawan Allah. Dalam keadaan apapun, jaga husnul dhan kita lawan Tuhan. Dan Allah mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku di sisi sangka-sangka hambaku lawan aku, ujar Allah. Maka sangkalah apa yang kalian inginkan. Maka sangkalah dengan sangka yang terbaik bahwasanya diri kita diliputi oleh anugerah dan kebaikan Allah. Itu aja sangkaan kita nih. Mulai ujung kepala sampai ujung batis, kita ini diliputi oleh anugerah dan kebaikan Allah. Baik di dalam ibadah ataupun di luar ibadah. Diliputi oleh Allah. Kalau di dalam Al-Quran apa? Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah sempurnakan kepada kalian berbagai macam nikmat, baik nikmat al-zahiriyah maupun nikmat batiniyah. Jadi kita diliputi oleh nikmat Allah, diliputi oleh anugerah dan kebaikan Allah. Ketika sangkaan kita seperti itu senantiasa kepada Allah, maka Allah akan memberikan cinta dan ridha lawan kita. Yujibul mahabbata wa ridwan. Anda tapi ngalih yo mengaran baik sangka nilah ngalih biar dasar harus dilatih. Amun kada dilatih kada kawa. Pokoknya apapun yang terjadi lawan kita, kita ini diliputi oleh Allah dengan anugerah dan kebaikan Allah. Hendak garing kah, hendak kada berduit kah, hendak disumbahi orang kah, tetap kita ini diliputi oleh anugerah dan rahmat serta kebaikan Allah. Jadi hati itu kada yang merista, tapi bila kita nih sangka jahat lawan Tuhan, dia yang merista gawian. Di bunco kamar atau titikan banyu mata, merista aja. Iya. Purunnya piannya Tuhan.
Purun benar pian ulunnya sudah miskin, dihinakan orang pulang biar purun benar pian Tuhan meniwas Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rasulullah. Ayo kita latih hati kita, terutama waktu muamalah lawan Allah. Baik sangka lawan Tuhan dan merasa dirinya itu diliputi oleh anugerah dan kebaikan Allah. Ini akan mendatangkan cinta dan ridha. Cinta dan ridha. Dan ini tujuan kita. Ya Allah. Di dalam munajat yang sering kita ucapkan, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. A'tini mahabbatak, ya Allah berikanlah cinta pian lawan ulun. Wa ma'rifatak, dan ma'rifah pian lawan ulun. Jadi yang ma'rifah itu Tuhan lawan kita, kada kita pang lawan Tuhan. Kita ni kada kau ma'rifah kecuali atas Tuhan meminanduakan lawan kita. Ini yang ujar riwayat, araftu rabbi bi rabbi. Aku pinandu Tuhanku dengan Tuhanku juga. Artinya kita ni kada kau ma'rifat, amun kada ditolong Tuhan. Araftu rabbi bi rabbi. Kemudian adab yang kedua, memusatkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fokus hatinya yang diganang hanya anugerah dan rahmat Allah. Itu tak? Memusatkan perhatian kepada Allah. Yang diganang tadi anugerah dan rahmat. Atau kalau orang duduk di tauhidul af'al, maka yang disyuhudnya fi'lullah, gawian Tuhan. Kalau orang yang duduknya di Nur Muhammad, maka yang disyuhudnya adalah Nur Rasulullah. Itu termasuk memusatkan perhatian kepada Allah. Jangan merasa jadi Tuhan. Kalau bang memusatkan merasukakan Allah di dalam diri, kan luput pulang. Jadi memusatkan perhatian ini supaya selamat beradanya, supaya selamatnya syuhud kita. Maksud memusatkan perhatian kepada Allah yang dipandang oleh hatinya itu hanya anugerah dan rahmat. Ini rancak benar ulang-ulang ini. Yang dipandang di hatinya itu anugerah dan rahmat Allah. Imba gerak dan diam itu anugerah ada. Anugerah Allah. Kita kawa beribadah anugerah ada, anugerah Allah. Montong kawa baca Quran anugerah ada, anugerah Allah. Itu aja yang dirasakan, ya Allah. Ini anugerah pian. Ini rahmat pian. Kalau orang di Nur itu yang dipandangnya ainur rahmatnya, ainur rahmatnya itu dipandangnya. Ikungan rahmatnya itu nah. Ini kita kawa duduk di sini nah, anugerah dan rahmat Allah. Iya, mun kada ada anugerah dan rahmat Tuhan kada kawa kita hadir di majelis ini kada kawa. Ini yang disyuhudnya, ini yang dilatih supaya menghilangkan keakuan di dalam diri kita. Ya satu aja, jangan merasa seorang itu aja kuncinya. Jangan merasa seorang. Kalau orang biasanya yang diisi murabbi mursyid itulah unda kawan yang ini berkat guru. Kan berkat guru penting jangan seorang. Unda kau beribadah berkat paguruan. Gitu tuh. Inya tujuan daripada tauhid itu menghilangkan keakuan di dalam diri kita. Yang sifat ananiyah ini, maka apabila timbul keakuan pasti penyakit ujub itu datang. Apabila ujub datang dan ini akan membinasakan iman kita. Yang ujar Rasulullah thalathu muhlikat, ada 3 yang membinasakan. Salah satunya al-ujbu binafsih. Bila sudah ujub masuk ke dalam hati kita, binasa iman kita. Kenapa? Ada sifat ananiyah. Ya orang bahari itu na berkat keguruan.
Berkat peguruan sabaratan kita rasakan gini, nah berkat guru. Jadi hilang, ampun sorong, ini unda kawan gini, kerja keras unda begini aja. On lalu sorong nih, ini nih yang ujub nih. Unda neng ini sukses neng ini, bah, unda tuhok juga sakit bahari. Oh, hilang peguruan hilang, Rasulullah hilang, anugerah dan rahmat Allah hilang, merasa sorong, timbul penyakit ujub, binasa imannya. Ayo, ini nih yang membinasakan iman kita nih, ujub di dalam hati kita. Nisyanul mun'im, ia lupa dengan orang yang memberikan nikmat lawan inya. Ia lupa dengan wasilah, ia lupa dengan perantara. Kada ingat lawan perantara, masuk sifat ujub. Karena bila sudah orang ingat lawan wasilah, pasti hatinya tawadhu. Karena kada merasa ampun inya. Berkat guru, berkat Rasulullah, anugerah dan rahmat Allah. Tiga macam ini aja. Mun hendak pian, hendak kemana mah musyahadahakan, hendak ke guru kah, hendak ke Rasulullah kah, hendak ke rahmat dan anugerah Tuhan kah? Kalau rahmat anugerah ini ya duduknya di af'al. Lengkap aja sudah obatnya nih. Hendak bodrek sama aja, paracetamol kok kurang lebih aja juga bodrek dah. Yang penting jangan merasa unda, itu aja kisahnya nih. Jangan merasa sorong. Apabila merasa sorong, binasa ma'rifah kita. Allah. Jadi memusatkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memusyahadahkan di dalam hatinya anugerah dan rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak diam disertai dengan zikrullah. Jadi diamnya itu zikrullah. Kada diam ranai lalu hati mahayal, montong beranai, itu bukan diam yang dimaksud di sini. Jadi diam di sini lisannya berzikir atau hatinya bertafakur. Di sini yang disabdakan oleh Rasulullah, as-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Diam itu hikmah kata Nabi. Hikmahnya di mana? Kita dapat berzikir kepada Allah. Kita dapat bertafakur atas segala ciptaan Allah waktu kita diam. Tapi bila kita berpandir, kawan berzikir. Ada kawan waktu diam lalu kita kawan zikrullah. Waktu kita diam lalu hati kita kawan bertafakur. Amun muntung kita berpandir, ini hati ini ngalih bertafakur, wujudan tak? Hati ini ngalih bertafakur. Jadi memang tafakur itu dihajatkan diam. Dan tafakur ini adalah ibadah yang sangat besar. Tafakur sa'ah khairun min ibadati sittina sana. Bertafakur sesaat kata Rasulullah itu jauh lebih baik daripada ibadah 60 tahun namanya. Sesaat aja bertafakur tadi itu. Ini luar biasa ibadahnya. Nah, jalan tafakur adalah diam. Diam. Ini bila kada diam kada kawa memikirkan kada kawa. Diam itu lalu kawa berpikir. Jadi bila pian adalah biniannya melihat laki pian pina ranai sambil berokok, jangan disesari. Bapak kada gawe apa bisa tafakur dah. Hanlah sangka baik aja lawan laki. Ini kada bila laki pina santai berokok beranai macam-macam aja nyaman aja. Unda makam uruyuh bener ngurus anak mana timbul. Padahal laki ini ibadah dah. Ada tahu bang kita hati orang, ada tahu baik sangka aja lawan orang. Ini bila lelaki ini ujar bila beranai dah apa mencari solusi dah dengan segala masalah yang didapatkannya. Bila ranai lelaki yang tuh apalagi mata tak ke atas tuh. Itu tuh apa kayak apa jalan keluarnya udah nih nak ada sing duitan maling kan ya mencuntam kan mencari solusi itu. Ya Allah ya Rasulullah diam bila dipandiri mamau akhirnya ada kawa
Ya Rasulullah. Jadi memperbanyak diam. Dan memang salah syarat orang yang menuju kepada hadratnya Allah kathratus samti atau taqlilul kalam, sedikit bepandir. Sedikit bepandirnya sedikit makan, sedikit bepandir, sedikit guring. Ini tiga nih sepaket nih biasanya orang yang jalan menuju ke hadrat Tuhan nih, makan sedikit, guring sedikit, bepandir sedikit. Nih, orang suluk lah, ada makan kencang, guring bilang 23 jam. Bangunnya sejam. Sejam tuh pandir aja melanggawian. Bila sampainya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi tulis samti fa innahu mataradatun lisyaitan." Hendaklah engkau banyak diam, ujar Rasulullah, karena hal itu dapat mengusir syaitan. Tapi diamnya orang yang berilmu, bukan diam orang yang bodoh. Yang dapat mengusir syaitan itu diamnya orang berilmu. Namun diam orang bungol, makin dikawani hantu, yang karasukan, gara-gara banyak mahayal. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah ini diamnya orang berilmu. Karena diamnya orang berilmu itu munkada zikrullah tafakkur. Zikrullah tafakkur atau musyahadah. Mun diam kita macam-macam khayalan, macam-macam pikiran. Jadi mengusir syaitan karena hatinya berzikir kepada Allah, lisannya basah dengan zikrullah. Jadi diam daripada perkataan yang sia-sia. Kemudian yang keempat, adab kita bergaul kepada Allah menenangkan anggota badan dan gerakan yang sia-sia. Karena waktu itu dituntut khusyuk, khudu', hudur, kehadiran hati beserta Allah. Khudu' itu tunduk hatinya. Khusyuk itu tenang. Terlebih di dalam salat, memang ada ibadah itu yang berhajat kepada khusyu'ul a'dha, anggota tubuh ini ratai. Karena khusyu'ul a'dha itu membawa kepada khusyu'ul qalb, membawa kepada kekhusyuan hati. Jadi mun kita tulah sembahyang jangan bergerak kecuali gerak yang disyariatkan. Kecuali gerak yang disyariatkan atau yang disunnahkan oleh Rasulullah. Selain daripada gerak yang disyariatkan, jangan bergerak. Nah ini mau kada mau belajar gerak yang disyariatkan. Apa-apa? Nanggaya sami'allahu liman hamidah. Jadi gerak yang disyariatkan itu sami'allahu liman hamidah. Sudah, kada yang guyang-guyang tangan dan kayak gerak jalan dah. Itu kada disyariatkan. Ini keluar daripada khusyu'ul a'dha nih. Maka bila orang dolah secara zahirnya salatnya itu kada khusyuk, hatinya pun juga demikian. Jadi bila zahir sembahyangnya aja kada kelihatan khusyuk, apalagi hatinya. Jadi latih anggota tubuh kita tenang. Beda halnya di dalam zikir jahar tuh nah. Kalau zikir jahar itu ada gerakan-gerakan khusus, ada gerakan-gerakan khusus tergantung ijazah daripada gurunya. La ilaha illallah itu kan ada gerakan. Ada kau yang tenang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadanya ada gerakan khusus. Cuman kadang yang bahapal penggerakannya dah. Ulun Bahari mengambil dari guru Ulun tuh ada 8 gerakan. Ada 8 gerakan.
Ada yang gerakan yang membentuk Muhammad. La ilaha illallah. Mim, ha, mim, dal. Gitu, membentuk Muhammad. Iya. Macam-macam gerakannya. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi illallahnya itu turun ke hati. Kalau thariqat samaniyah itu kan yang dianjurkan geleng-geleng aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu-gitu aja. Itu thariqat samaniyah. Macam-macam. Ada yang tangan bersadaqah duduk. La ilaha illallah, kepala begini. Gitu. Ada yang tangan gitu. Oke, ini bentuk tangan. Ini bentuk huruf mim nih. Ini di sebelah kiri begini juga, ini membentuk huruf dal. Yang dibaca la ilaha illallah. Kalau urusan gerakan la ilaha illallah banyak mengambil ijazah dari guru-guru. Maka asyik gerakan itu. Tapi bila sudah fana itu hilang gerakan tadi. Camuham enggak. Nah ini yang duduknya di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajidat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu kata Allah idza dzukirallah, ketika disebutkan nama Allah, disebutkan ia mendengar, apalagi ia yang menyebutkan. Ketika disebutkan saja wajilat qulubuhum, gentar hatinya. Itu ciri orang yang beriman. Gentar, maka gentar hati itu membawa kepada getaran di tubuhnya. Yang lalu bergerak awak itu, ini hasil daripada wajilat qulubuhum. Jadi bila sudah wajilat qulubuhum, awak dapat bergetar. Karena di dalam bergetar, di luar dapat bergetar. Kayak ampere gitu juga, bila sudah bergetar gini, nah, awak ini macam-macam aja. Ini bila sudah hati bergetar, awak bergetar. Jadi kita jangan sangka buruk lawan orang yang zikir, yang kada karuan tambuh, ia itu hasil daripada wajilat qulubuhum. Asal jangan diulah-ulah, lain bisa, lain bisa. Dasar adan gitu. Nah itu kada lagi gerakan, ada gerakan yang dikhususkan tuh ada. Allah. Macam-macam lah gerakan itu ada yang ini nanti tangan ini tapi dia la ilaha illallah, Allahnya masuk ke sini. La ilaha illallah. Ulun ambil ini dari guru ulun Ki Haji Zarkashi Nasri di ayah. Bahkan Sidi Bahari bapak tulis menajari kami gerakan-gerakan la ilaha illallah. Tuhan mana Sidin wahini sunnah. Mudah Allah panjangkan umur Sidin, Allah berikan kita manfaat daripada ilmu beliau, dan Allah berikan kita karamah beliau. Beliau digelar oleh Abah Guru dengan Bahrus Sufiyah, lautan ilmu tasawuf. Sampai Abah Guru itu menggelar beliau itu dengan Bahrus Sufiyah. Luar biasa hati Sidin, dan masyhur dengan maqam wali abdal. Masih hidup, umur Sidin 80 lebih, syebeh. Jadi uzur Sidin wah ini subah yang berduduk. Ulun bila keganang Sidin hendak menangis ya Bang. Allah, dari siang malam mengkaji lawan Sidinnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Sidin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bakti lawan guruan. Hafal Quran, ahli qiraat, ahli zikrullah, kada gampang. Gitu wah ini ahli HP banyak. Dedeng ahli zikir tuh hilangan sudah. Ahli zikir hilangan. Ahli-ahli yang kada karuan tampoh aja lagi
ahli bioblok ini nawir untung ya ada manfaatnya bioblok. Dan kita berkat para waliullah, Allah bersihkan hati kita. Iya, berkat orang-orang saleh Allah hiasi zahir batin kita dengan akhlak Rasulullah. Ada lagi berkat orang-orang nang itu aja lagi kita nih hampir ya Allah mun berkat bilang sakadada berkat orang-orang saleh aja lagi kita nih mengkaji kitab nina bukan mengambil berkat lawan ulun biar hadini kada ni mengambil berkat lawan musannif. Beliau waliyun min awliyaillah, beliau min ibadillahis salihin. Jadi kenapa majelis seperti ini disebut majelis orang-orang saleh? Kenapa? Bukan gurunya yang saleh, bukan, tapi kitab yang diajarkan oleh beliau pengarangnya itu adalah orang saleh. Jadi ketika kitab yang diajarkan itu pengarangnya adalah orang saleh, pengarangnya adalah para waliullah, maka kita berada di majelis orang-orang saleh. Begitu tuh. Jadi bukan gurunya, mun gurunya kada. Gurunya pun mengambil berkat juga lawan musannif. Makanya qalal musannif, lain ulun yang membandir, musannif yang berucap Allah. Jadi seyogianya menenangkan anggota badan dari gerakan yang sia-sia karena waktu itu dituntut khusyuk. Anggota tubuh kita dituntut khusyuk. Dan khudu' itu tunduk hati kita, tawadhu'an lillah. Dan hudur artinya hudurul qalbi ma Allah, hadir hati lawan Tuhan. Selalu merasa di dalam pertolongan Allah, selalu merasa di dalam anugerah dan rahmat Allah. Itu dimaksud dengan hudurul qalbi ma Allah. Dan ini kita latih di dalam setiap ibadah-ibadah kita, terutama di dalam salat. Kita latih nih, mulai takbiratul ihram, hadirkan di hati kita Allah. Jadi jangan ke situ kamari itu hati kita. Jangan ke situ kamari, dilatih. Bila hilang bulikakan, hilang bulikakan. Jar guru ulun bila mati lampu hidupi pulang, mati hidupi pulang sampai konslet. Hidup mati gitu bang. Lagi mbah kita ini kadang kayak arifina billah, imbah menghidupi asik benyala, bagina tuh plang asik benyala. Mun kita tang hidupi mati, tang hidupi konslet, tang hidupi konslet, hidupi pulang gitu tuh bang kita. Tapi memang jalannya mau kadang mana gitu. Jadi bila lupa dikatakan pulang. Ini mengambil di dalam hadis Rasulullah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik orang yang tersalah, orang yang lupa, nya babulik lawan Allah. Babulik ulang bila kada ingat bulikakan ulang, kada ingat bulikakan ulang. Itu aja. Ini salah satu ikhtiar kita untuk beradab di hadapan Allah. Beradab di hadapan Allah. Jangankan kita di hadapan Allah, kita itulah di hadapan bini kita, tapi hati kita kebebinian lain. Kira-kira seandainya bini kita tahu nang kayak apa kita? Seandainya bini kita tahu nang kayak apa bini tadi lawan kita? Untung bini ini lain Tuhan. Tetapi Allah alimun bi dzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Lisannya mengucapkan zikrullah, lisannya membaca Al-Quran, dadanya menghadap kiblat, tapi hatinya menghadap makhluk. Hatinya menghadap makhluk. Ya Rasulullah, untung Allah Ta'ala ini penyayang lawan hamba. Kita ini bilang salingkuh di hati kita ini nak tunjuk lawan Tuhan. Yang kada kawa khusyuk, ya Allah. Dan kita latihan sambil kita membaiki ibadah kita. Zahir dan batin di dalam ibadah kita sambil kita baiki.
Ujar Imam Abu Hanifah, tahsinul a'mal khairun min takthiriha. Memperbaiki amal-amal saleh itu lebih baik daripada memperbanyak akan amal tersebut. Jadi memperbaiki amal saleh itu lebih baik daripada memperbanyak amal tersebut. Karena yang dicari oleh Allah kelak di yaumil qiyamah, ayyukum ahsanu amara. Siapa yang di antara kalian, kata Allah, yang paling bagus amalnya, bukan paling banyak. Tapi yang dicari Allah, ayyukum ahsanu amara. Apalagi para aulia Allah, orang-orang saleh, sudah hati mereka fokus kepada Allah, ditambah ibadah mereka luar biasa dengan Allah. Kita ini sudah sembahyang kada kawa khusyuk, pangoler habulang. Dobol jadinya. Sembahyang ya kada kawa khusyuk, itu pangoler habulang. Allah, mudah-mudahan tungadigitan kita kawa membaiki ibadah-ibadah kita, terutama salat kita, Karena Rasul dirasakan oleh Allah sehingga beliau mengatakan waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan, ujar Nabi, pendingin mataku, penyejuk hatiku ketika aku melaksanakan salat. Jadi Nabi itu dirasakan ma'rifah yang luar biasa ketika beliau di dalam salat. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan pendingin mataku, penyejuk hatiku ketika aku berada di dalam salat. Ya Rasulullah, mudahan dibuka oleh Allah hati kita berkat orang-orang saleh. Mudahan diberikan kekhusyuan sebagaimana khusyuknya orang-orang saleh. Nah, kemudian yang kelima, segera mematuhi perintah. Jadi apa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya Allah, bersegera di dalam mematuhi perintah Allah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ia bersegera. Kemudian yang keenam, ia menjauhi akan larangan-larangan Allah. Ia jauhi larangan Allah. Jadi tujuan di dalam mematuhi perintah dan menjauhi larangan karena ia adalah hamba Tuhan. Itu aja. Karena ia merasa hamba. Yang ngarannya hamba, patuh lawan patuanan. Jadi kadada tujuannya tuh surga tuh kadada. Tujuannya apa? Inya menggawi inya mengerjakan taat karena undah hamba, hamba. Habis kisah dah. Ngaran hamba dah senggitu corona. Bila apa ujar patuanan gawi, bila dilarang patuanan jangan digawi. Ngaran hamba nang itu. Kada yang mencari upah dah. Kada. Hamba itu kada mencari upah. Iya, mun kita ni selalu memandang fadilat kayak apa pahalanya mun kenal kita gawi ya. Upah terus yang dipikirkan kita nih. Lalu kita kada sempurna duduk di dalam sifat kehambaan. Jadi kita ni belum pas lagi kepada hamba. Belum pas. Maka hamba yang paling sempurna di dalam duduk kehambaan hanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang di dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Ketika Rasulullah diberikan kemuliaan yang luar biasa, yaitu dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, naik ke Sidratil Muntaha. Ini kedudukan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Tapi ketika itu Allah menyebut Nabi kita bi'abdihi dengan sebutan hamba. Artinya setinggi-tinggi derajat seseorang, tatapnya hamba di hadapan Allah. Al-abdu abdun wa in taraqa, wal rabbu rabbun wa in tanazzal.
hamba tetap hamba sekalipun ia ketika itu ada di dalam kedudukan yang paling tinggi, dan Tuhan tetap Tuhan sekalipun ketika itu ia bertajalli di makom yang paling bawah. Jadi tatap hamba, tatap hamba. Kada kawa hamba jadi Tuhan tu kada kawa. Kada mau al-haqaiq la tanqalib. Hakikat itu kada kawa berbolak-balik, kada kawa. Hamba ya tetap hamba, nangkai bahaya kedudukannya hendak jadi wali kah, tatap hamba, kada mau jadi Tuhan. Al-'abdu 'abdun wa in taraqa wa rabbu rabbun wa in tanazzal. Hamba tetap hamba sekalipun ia duduk di makom yang paling tinggi, dan Tuhan tetap Tuhan sekalipun ia bertajalli pada makom yang paling bawah. Kemudian yang ketujuh, wallahu subhanahu wa ta'ala alam.